Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tugas video saya, Muhammad Husain, NIM 105721110520 dengan mata kuliah Manajemen Risiko. Nah, di sini saya bakal sharing mengenai pengertian dan konsep risiko. Jadi simak baik-baik sampai akhir ya. Pengertian dan konsep risiko. Dalam sebuah aktivitas tentu adanya sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang terjadi terkadang tidak kita harapkan, bahkan cenderung gagal. Begitu juga dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Setiap aktivitas atau proses yang ada di dalam organisasi atau perusahaan itu tentu memiliki ketidakpastian, baik yang sesuai dengan harapan maupun yang tidak sesuai harapan. Jadi untuk secara sederhana, apabila hasil dari proses ketidakpastian itu terdampak buruk, maka itulah disebut dengan risiko. Jadi kita dapat mengetahui mengenai risiko ialah fungsi dari suatu berhubungan dengan berbagai ketidakpastian dan tindakan eksposur suatu entitas terhadap ketidakpastian tersebut. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian dan eksposur yang dihadapi suatu organisasi, semakin tinggi pula konsekuensi dan kemungkinan terjadinya. Definisi dari risiko. Risiko bisa diartikan dari suatu keadaan yang tidak pasti terhadap unsur-unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Nah, di sini saya akan mengambil 4 penjelasan dari definisi risiko. Yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, untuk mengenai pengertian dari risiko ialah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Nah, selanjutnya menurut COSO RM 2004, risiko ialah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya menurut Profesor Dr. Insinyur Sumarno MS, pengertian risiko itu suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi yang tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Nah, yang terakhir menurut Arthur William dan Richard MH, risiko itu suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode. Selanjutnya itu macam-macam risiko. Dari macam-macam risiko usaha, menurut sifatnya ada 5 yang terdiri dari yang pertama risiko murni. Nah, untuk mengenai risiko murni, risiko yang pasti menimbulkan kerugian. Nah, di mana risiko yang menimbulkan kerugian yaitu contohnya seperti musibah. Dan selanjutnya yaitu risiko spekulatif. Nah, untuk risiko spekulatif, risiko yang dapat timbul karena disengajakan oleh yang bersangkutan agar mendapatkan keuntungan. Yang ketiga yaitu risiko khusus. Nah, untuk risiko khusus ini risiko yang timbul karena sumber pada peristiwa yang tunggal atau mandiri sehingga sangat mudah diketahui penyebabnya. Kemudian yang keempat yaitu risiko dinamis. Nah, untuk risiko dinamis ini disebabkan oleh kemajuan teknologi. Nah, yang terakhir yaitu risiko fundamental. Nah, risiko ini bersumber dari alam atau lingkungan dan berdampak besar. Nah, macam-macam risiko selanjutnya yaitu risiko usaha menurut konsekuensi. Nah, untuk risiko usaha menurut konsekuensi terdapat 4 risiko. Yang pertama yaitu risiko yang tidak bisa diterima. Nah, untuk mengenai risiko yang tidak bisa diterima yaitu risiko yang harus dihilangkan atau apabila kemungkinan itu ditransfer pada pihak yang lain karena tidak dapat diterima. Yang kedua yaitu risiko yang tidak diinginkan. Ya, risiko yang tidak diinginkan yaitu jenis risiko yang membutuhkan penanganan ataukah mitigasi risiko sampai pada level yang dapat diterima. Nah, yang risiko yang ketiga, risiko yang dapat diterima. Nah, risiko yang dapat diterima ini karena dampaknya masih dalam batas yang dapat diterima. Dan risiko yang terakhir, risiko yang dapat diabaikan. Penjelasan dari risiko yang dapat diabaikan yaitu risiko yang dampaknya sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Macam-macam risiko selanjutnya yaitu risiko usaha menurut sumber dan penyebabnya. Dari macam-macam risiko ini terdapat 2. Yang pertama yaitu risiko internal. Risiko internal itu merupakan risiko yang bersumber dari internal perusahaan. Semisalnya yaitu kerusakan mesin atau alat-alat, kegagalan pembayaran, kegagalan penagihan, serta kerusakan persediaan barang dagangannya. Yang kedua risiko eksternal. Nah, untuk risiko eksternal ini merupakan risiko yang bersumber dari internal atau keluar perusahaan. Semisalnya yaitu kebijakan pemerintah, politik, serta bencana alam. Selanjutnya itu macam-macam risiko menurut Jurion 1997 ada 3 jenis risiko dalam suatu perusahaan.
Yang pertama, risiko bisnis. Nah, untuk risiko bisnis ini ada yang dihadapi perusahaan terdapat kualitas dan keunggulan produk mereka yang beredar di perusahaan. Munculnya inovasi di bidang teknologi, desain produk, dan pemasaran yang mengakibatkan ketidakpastian pada berbagai aktivitas bisnis. Nah, yang kedua yaitu risiko strategi. Nah, untuk risiko strategi ini ialah merupakan risiko yang dihadapi perusahaan akibat adanya perubahan fundamental pada lingkungan ekonomi atau politik. Contohnya mengenai risiko strategi yaitu kebijakan ekonomi negara, kebijakan politik, dan yang lain-lain. Yang terakhir, risiko keuangan atau financial risk. Risiko keuangan adalah risiko yang muncul karena adanya pergerakan pasar finansial yang tidak bisa diprediksi. Risiko ini berhubungan dengan kerugian yang kemungkinan dialami pasar finansial. Nah, untuk contoh mengenai risiko keuangan yaitu kegagalan atau default dalam obligasi finansial atau kerugian karena pergerakan tingkat suku bunga. Sumber-sumber risiko. Nah, untuk sumber-sumber risiko menurut Godfrey 1996 terdapat sumber risiko yang harus diketahui dan didefinisikan sebagai langkah pemula untuk menangani risiko. Yang pertama yaitu risiko politik, yaitu risiko yang berasal dari kebijakan politik. Yang kedua yaitu pemasaran atau market, yaitu risiko yang bersumber dari proses pemasaran. Yang ketiga, lingkungan, yaitu risiko yang berasal dari lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya yaitu ekonomi, yaitu risiko yang bersumber dari kebijakan ekonomi. Yang keempat, planning atau perencanaan, yaitu risiko berasal dari proses perencanaan bisnis. Yang keempat, keuangan atau finansial, yaitu risiko yang bersumber dari keuangan perusahaan. Tadi mengenai risiko menurut Godfrey. Selanjutnya yaitu alami atau natural, risiko yang bersumber dari alam. Yang selanjutnya manusia atau human, yaitu risiko sumber dari manusia. Selanjutnya proyek yaitu risiko yang berasal dari proyek. Kriminal yaitu risiko karena adanya potensi tindakan kriminal. Teknik yaitu risiko hal-hal teknik. Yang keselamatan risiko yang mengenai safety yang berhubungan dengan keselamatan kerja. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai penanggulangan risiko. Nah, untuk cara penanggulangan risiko dengan baik, ada cara dan upaya dalam penanggulangan risiko. Yang pertama, mengadakan pencegahan dan penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Yang kedua, melakukan retensi, artinya yaitu mentolerir terjadinya kerugian dengan membiarkan terjadinya kerugian untuk mencegah tanggungannya operasi dengan menyediakan dana dan penanggulangannya. Yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap risiko seperti melakukan perdagangan berjangka. Nah, cara penanggulangan yang terakhir yaitu mengalihkan atau memindahkan risiko ke pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertanggungjawaban atau asuransi dengan perusahaan asuransi risiko tertentu. Konsep-konsep risiko. Nah, dari konsep risiko terdapat 3 konsep. Yang pertama yaitu hazard, yang kedua peril, yang ketiga loser. Hazard itu ya adalah keadaan bahaya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peril atau bencana. Yang kedua yaitu peril atau suatu peristiwa kejadian yang dapat menimbulkan kerugian atau bermacam-macam kerugian. Yang terakhir itu loser adalah kerugian yang diderita akibat terjadinya yang tidak diharapkan tapi ternyata terjadi. Selanjutnya manfaat risiko. Nah, ada 3 manfaat risiko. Yang pertama, membantu manajemen untuk memutuskan apakah risiko yang dihadapi perusahaan akan dihindari ataukah diambil. Yang kedua, membantu perusahaan menghindari semaksimal mungkin biaya-biaya yang terpaksa harus dikeluarkan. Yang ketiga, jika penaksiran risiko dilakukan secara akurat, maka dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan. Penjelasan yang terakhir yaitu mengenai hubungan manajemen risiko dalam perusahaan. Nah, hubungan tersebut, manajemen risiko akan sangat erat berhubungan dengan semua proses yang ada di dalam perusahaan. Terdapat 6 hubungan. Yang pertama, hubungan dengan fungsi akuntan. Yang kedua, hubungan dengan fungsi keuangan. Yang ketiga, hubungan dengan marketing atau pemasaran. Yang kelima, hubungan dengan berbagai produksi. Yang kelima, hubungan dengan engineering atau maintenance. Yang keenam, hubungan dengan bagian personalia. Begitulah pemaparan dari saya. Saya kirim ucapan lillahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.